Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita akan membahas buku yang ada di tangan saya, namanya Riyadhus Shalihin. Ini ditulis oleh seorang ulama besar, Imam An-Nawawi. Panggilan singkatnya Imam An-Nawawi. Saya terjemahkan buku ini kalimat per kalimat, dan saya beri penjelasan bagian-bagian yang memang butuh penjelasan. Untuk bagian yang sudah clear, sudah jelas dengan terjemahan, ya sudah, saya tidak berikan catatan apapun. Karena begitu Anda baca terjemahnya, insya Allah langsung Anda pahami. Tapi untuk bagian tertentu yang sekiranya itu butuh penegasan, penjelasan, maka saya beri catatan, baik di sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Kita sekarang akan melanjutkan bab sabar, ya, bab sabar. Dan hari ini kita akan bahas buku ini halaman 92. Halaman 92. Halaman 91, teman-teman sekalian. Hadis nomor ke-26, ya. Anda yang sudah punya buku ini, Anda bisa lihat bareng-bareng di halaman 91, hadis nomor 26. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum." Kata Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada beberapa ansor datang kepada Nabi dan meminta sedekah kepada Rasul. Fa'atahum, lalu Nabi memberi orang-orang itu sedekah. Tsumma sa'aluh, setelah beliau berikan, mereka datang lagi. Lalu mereka meminta lagi. Hatta nafidha ma indahum, sehingga habislah apa yang dimiliki oleh beliau. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi. Setelah apa yang ada di Nabi itu habis, Nabi berkata, kebayang gak sama Anda, teman-teman sekalian? Ada orang yang minta sedekah pada Nabi, Nabi kasih. Datang lagi, kasih lagi. Datang lagi, kasih lagi. Sampai habis. Nah, ini isyarat, ini bab apa coba? Bab sabar kan? Jadi sangat mungkin ada orang yang sudah Anda bantu, datang lagi minta bantuan, datang lagi minta bantuan, gitu. Jadi memang ada orang yang mentalnya seperti itu. Udah dibantu sekali, minta lagi. Ah, Pak Ahmad mah orangnya baik, datang lagi. Ah, kalau Bu Ina mah ada orangnya dermawan, datang lagi. Tiap ayah keperluan, datang lagi, gitu. Jadi teman-teman sekalian, Anda harus siap mental menghadapi orang-orang seperti ini. Karena zaman Rasul juga ada. Nggak tanggung-tanggung, minta sedekahnya ke Nabi. Ya aku Nabi dikasih. Datang lagi, dikasih lagi. Datang lagi, dikasih lagi. Sampai apa yang ada di tangan beliau itu habis. Nah, lalu Nabi berkata, setelah orang itu datang lagi, dikasih lagi, dikasih. Dan Nabi habis apa yang ada di tangan. Lalu Nabi berkata, "Ma yakun min khairin falan addakhirahu ankum." Tidak ada lagi, aku teh udah habis, ya. Tidak ada lagi yang aku sembunyikan dari kalian. Nah, lalu Nabi ngasih nasihat kepada orang yang suka meminta dan berulang-ulang. Jadi sama Nabi dikasih, dikasih. Kan ini bab sabar.
sangat mungkin Anda menghadapi orang seperti itu. Sama Anda sudah dibantu, tapi Anda tuh jadi ATM dia gitu loh. Ya, datang, minta lagi, datang, minta lagi, WA, minta lagi, WA, minta lagi gitu loh. Jadi Anda tuh jadi ATM-nya. Nah, ini kita harus sabar ngadepin orang itu. Nabi kasih, sampai kata Nabi, aku udah nggak punya yang bisa aku kasih gitu. Tapi Nabi ngasih nasihat. Wa may yasta'fif yu'iffahullah, kata Nabi. Siapa yang menjaga diri dari meminta-minta, Allah akan menjaga kehormatannya. Jadi oleh Nabi itu dikasih sampai Nabi itu tidak, ya habislah yang ada di tangan beliau. Terus Nabi ngingetin, ya, kalau kamu menahan diri dari meminta, maka nanti Allah akan menjagamu. Apa yang dimaksud Allah menjaga? Nanti Allah mencukupkan kita. Karena kita punya mental minta, ya udah. Ya, kita hanya dapat rezeki apa yang kita minta. Gitu loh. Makanya saudara-saudaraku tercinta, seberkekurangan apapun kita, jangan punya mental minta. Kata Nabi, mayyasta'fif yu'iffahu. Kalau kamu tidak pernah minta, Allah tuh mencukupi kamu. Dengan apa? Mungkin dengan rezeki apapun. Bisa Anda dagang, jadi ada untung. Anda kerja, bisa ada yang mempekerjakan. Tapi mentalnya, saya mah suka ditolong ku Pak Ahmad. Saya mah minta lagi ke Pak Ahmad. Apa yang terjadi? Orang itu memang menjadi terbiasa minta, maka Allah tidak memberi kecukupan. Ya, ini teman-teman sekalian penting ya. Di satu sisi kita selama memang bisa bantu, ya bantu gitu. Tapi di sisi lain, ketika saya berada di posisi berkekurangan, coba tahan untuk tidak minta. Jangan sampai kita ini bergantung kepada orang, sehingga nanti ya Allah nggak dibuka pintu rezeki gitu. Ya, jadi saya itu berkekurangan. Nah, saya itu suka minta tolong ke Pak Ahmad. Pak Ahmad tuh orangnya dermawan. Bantu lagi ke saya. Saya perlu minta lagi. Ku Pak Ahmad dibantu lagi. Aduh, saya perlu lagi. Minta lagi. Dikasih lagi. Dah Pak Ahmad orang dermawan. Kata Nabi, mayyasta'fif yu'iffahu. Kalau kamu menahan diri untuk meminta-minta, nanti Allah mencukupkan kamu. Tapi kalau mental kamu minta-minta, maka kamu tidak akan pernah dibukakan rezeki. Ya, rezekinya dari minta-minta itu, gitu. Wa may yastaghni yughnihillah. Ya. Siapa yang meminta kecukupan kepada Allah, Allah berikan kekayaan jiwa kepadanya. Nah, ini kaitannya bab sabar ya. Sabar kalau kita menjadi orang yang diminta. Dan sabar ketika kita memang mau meminta. Jadi dua-duanya sama Nabi dinasehati. Tapi Nabi ngasih contoh dulu gitu. Datang dikasih, datang dikasih, datang dikasih. Sampai Nabi mengatakan, mayakun min khairin falan addakhirahu ankum. Nih, di dompet saya udah habis ya. Udah habis nih. Tapi saya kasih nasihat sama kamu. Wa may yasta'fif yu'iffahu. Wa may yastaghni yughnihillah. Kalau kamu menahan diri dari meminta, nanti Allah membukakan pintu rezeki lain. Bukan dari meminta. Kalau kamu ya meminta kecukupan kepada Allah, nanti Allah cukupkan hatimu. Wa may yatabas wa may yatasobbar yusabbirhullah. Siapa yang menyabarkan diri, maka Allah akan memberi kesabaran. Jadi artinya, orang yang butuh kudu tahan diri untuk meminta. Orang yang diminta, ada saat kudu sabar ngadepin orang kayak begitu. Jadi dua-duanya oleh Nabi itu dinasehati. Gitu loh, dinasehati. Banyak jamaah yang nanya, Ustadz,
Saya teh punya, ada yang bilang punya teman, ada yang bilang punya saudara, ada yang bilang punya tetangga, pokoknya malah. Orang itu jadi keenakan. Karena sama saya dibantu, dia minta bantuan lagi. Saya bantu, minta bantuan lagi. Kalau saya tidak membantunya gimana? Nah, pertanyaannya gitu. Habis, saya teh jadi ATM dia. Saya bilang, kalau kamu ada rezeki, membantulah. Kalau kamu ingin mendidiknya, jadi Anda tidak memberi itu bukan pelit. Aku mau mendidik gitu loh. Bahwa jangan sampai menjadi orang yang mentalnya peminta-minta. Jadi kita nggak kasih, mendidik aja. Nah, itu boleh. Tapi kalau Anda nggak ngasih karena pelit, berarti Anda nggak sabar. Ya, Anda bukan tipe orang pelit gitu. Tapi kalau ada orang yang minta lagi, sama Anda nggak dikasih. Tujuannya apa? Melatih dia untuk iffah. Melatih dia untuk menahan diri meminta. Boleh? Ya boleh. Sangat boleh. Ya. Nah, kalau kita berkekurangan, saudara-saudaraku tercinta, jangan pernah meminta. Nanti sama Allah dibukakan jalan rezeki. Tapi kalau kita gampang meminta, ya rezeki kita dari hasil minta-minta itu gitu. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Kalau kamu berjuang sabar, Allah memberikan kekuatan kesabaran itu. Wa ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Tidak ada seorang pun yang diberi karunia Allah yang paling baik dan paling luas kecuali diberi karunia sabar. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa hadis yang kita bahas dari Riyadhus Shalihin ini bab sabar. Jadi kata Nabi SAW, wa ma'utiya ahadun ata'an. Tidak ada satu pemberian terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba khairan wa awsa, yang paling baik dan paling luas minas sabri, kecuali sabar. Nah, jadi sabar itu adalah karunia terbesar. Dan sabar ini didapat melalui latihan. Jadi sabar itu bukan gratisan. Sabar mah kudu dilatih. Ya. Seperti orang lah, ya, teman-teman, ada orang berotot, ya. Berotot nih, tangannya berotot, dadanya berotot, perutnya six pack. Itu bukan pemberian. Ya. Tapi apa? Latihan. Nge-gym dia. Ya nggak sih, teman-teman? Anda yang suka nge-gym, badan Anda bagus, dadanya lebar, tangannya berotot, perutnya berotot, six pack. Itu tuh bukan karena minum susu, ya kan? Jangan salah. Bukan karena diet, bukan. Tapi latihan. Dilatih otot lengannya, dilatih otot kakinya, dilatih otot perutnya. Rutin dilatih, dan ketika latihan merasakan perih dan sakit. Nah, coba aja tanya teman-teman kita yang suka nge-gym, itu perutnya jadi six pack. Apakah cuma minum susu? Ya, enggak. Tapi apa? Latihan. Seminggu 3 kali. Minimal 1 kali latihan 1 jam. Dilatih ototnya. Ngangkat barbel. Ya. Nah, sabar juga begitu. Nggak ada orang ujug-ujug sabar gitu, tapi tidak dilatih. Sabar itu kudu dilatih. Seperti halnya otot-otot yang ada di tubuh kita, kudu dilatih gitu. Ya. Jadi apapun harus dilatih. Ada orang yang kalau baca Quran tuh makhorijul hurufnya benar. Cara pelafadannya benar. Menurut Anda, ya, harus bagaimana itu untuk sampai pada derajat itu, makom itu? Ya, belajar, dilatih. Bacaan kita tuh dilatih gitu loh, ya. Dipraktekkan. Nah, ada orang yang jago berenang. Kan bukan cuma nonton video berenang, bener nggak sih? Aduh, saya pengen bisa berenang nih. Nonton aja video-video berenang. Dengerin aja teori-teori berenang. Nggak bisa, Anda harus kecebur air. Ya, kecebur air,
Nah, dibarengi dengan ilmu, Anda jadi bisa berenang. Itulah sabar. Sabar itu harus dijalani, diasah, dilatih gitu. Dan nasihat Nabi tentang sabar ini kepada dua pihak. Kepada yang dimintai dan kepada yang meminta. Kita yang dimintai, sing sabar. Ngadepin orang kayak gitu. Anda yang punya mental minta-minta, sabar, tahan diri untuk tidak meminta. Dan kata Nabi SAW, wa ma'u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'. Tidak ada yang paling berharga dari seseorang yang Allah beri kecuali sabar. Jadi sabar itu, mental sabar itu menahan diri dari meminta-minta dan bersabar untuk selalu memberi, itu karunia yang terbesar. Ya, oke. Ini hadis nomor 26. Anda bisa baca di halaman 91. Sekarang kita masuk ke hadis nomor 27. Halaman 92. Syuhaib bin Sinan berkata, Rasulullah bersabda, Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu lahu khair. Sangat mengagumkan, sangat-sangat mengagumkan sikap orang mukmin. Karena semua situasi sungguh akan baik baginya. Jadi kata Nabi, menakjubkan mental orang beriman. Karena apapun yang menimpa dirinya menjadi kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'min. Hal itu tidak terjadi kecuali terhadap seorang mukmin. Apapun yang menimpa seorang mukmin itu akan baik. In asobathu sara'u syakara fakana khairan lahu. Jika ditimpa kebaikan, dia syukur dan itu baik untuknya. In asobathu sarra, bila ditimpa sesuatu yang menyenangkan, syakara, dia syukur. Fakana khairal lahu, baik untuknya. Sahabat percikan iman, kan manusia itu makhluk yang suka lupa diri. Jadi kalau dapat nikmat, kesuksesan, dia merasa bahwa itu karena kehebatan dirinya. Padahal kan kudu bersyukur karena Allah nolong kita. Coba Anda lihat ayat tentang sukses. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bila datang pertolongan Allah dan kesuksesan atau kemenangan. Jadi yang disebut di situ apa dulu? Kemenangan atau pertolongan, ya? Jelas di situ dikatakan idza jaa nasrullah. Bila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kalau Anda sukses, saya sukses, itu bukan karena kehebatan kita, karena Allah nolong kita. Maka syakaro, syukur. Siapa yang sekarang oleh Allah sedang diberi kemudahan rezeki? Sok, apakah karena hebatan Anda? Allah nolong. Allah nolong. Makanya kita berterima kasih dengan berbagi sebagai bentuk bahwa saya usaha sukses, bisnis lancar, bisa survive menghadapi pandemi, ya gitu. Karena Allah nolong saya. Nah itu, jangan, ya karena kan kita ini kenapa bisa survive? Karena kan, muncullah kesombongan kita. Bahwa kehebatan kita dalam bisnis menghadapi gelombang, tantangan, pandemi, tantangan, resesi, itu karena kehebatan kita. Betul di situ ada ikhtiar kita. Betul. Tapi jangan salah. Karena Allah nolong kita. Maka di ayat lain ada kalimat wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Sok banyak berbuat baik. Kalau kamu diberi sukses, banyak berbuat baik. Sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Nah itu yang sering saya ulang-ulang. Kenapa ahli surga itu? Al-Ashroh, 10 sahabat yang disinyalir masuk surga itu, 9-nya orang-orang sukses secara duniawi.
Jadi 9 sahabat Nabi yang disinyalir masuk surga itu secara duniawi itu sukses. Karena di sana zaman itu kesuksesan itu diukur dari kemampuan berdagang gitu ya. Karena memang waktu itu pertanian, perdagangan, peternakan. Nah, rata-rata tuh pedagang ahli surga itu. Dan orang-orang yang dermawan, teman-teman sekalian. Jadi artinya mereka adalah orang-orang yang sukses, tapi rasa kesuksesan itu dibahasakan dengan syukur. Ya, dengan zakat, infak, sedekah, wakaf. Gitu. Kenapa coba? Itu bahasa dari syukur. Wa in asobatu dharra, tapi boleh jadi kita ini ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan. Dengan penyakit, dengan kebangkrutan, dengan kekurangan harta, dengan anak yang bermasalah, pasangan hidup bermasalah. Pokoknya mah diuji aja. Sobaro, sabar fakana khairon lahu. Itu baik untuknya. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Yang menimpa orang beriman mah nggak ada yang buruk. In asobatus sara'u syakara fakana khairon lahu. Bila ditimpa kebaikan, itu membuat dia bersyukur. Itu baik untuknya. Wa in asobatud dharra, bila ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, sobaro fakana khairon lahu. Itu baik baginya. Hidup itu kalau nggak diuji dengan penderitaan, diuji dengan kebahagiaan. Anda lihat misalnya di surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati, akan mencicipi kematian. Jadi mati itu ada rasanya. Tapi sebelum manusia itu mati, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji manusia dengan kebaikan atau diuji dengan keburukan sebagai suatu cobaan. Bapak, Ibu, sahabat tercinta yang saya bilang tadi, kita ini rasanya baik-baik saja gitu. Rezeki lancar, alhamdulillah, sehat ya. Anak-anak baik-baik saja. Pasangan hidup baik-baik saja gitu. Rasanya mulus jalan. Nah, ini ujian. Ini ujian. Agar kita lebih dekat dengan Allah. Agar kita lebih dermawan. Agar kita lebih pemaaf. Agar kita lebih perhatian sama orang yang oleh Allah diuji dengan penderitaan. Kenapa? Karena kesuksesan itu ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Kebaikan itu ujian. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi segala hal. Kekuasaan, kekayaan, kecerdasan. Semua ada di genggamannya. Tapi beliau katakan, hadza min fadli rabbi, ashkuru am akfur. Ini karunia Allah. Apakah aku syukur atau kufur? Sahabat percikan iman, saya sering kita bareng-bareng untuk saya sering mengajak, yuk bareng-bareng berterima kasih. Makanya kita ada proyek akhirat, ada masjid peradaban di Jatinangor. Kita akan buat masjid dan pesantren di sana, pesantren mahasiswa yang free, gratis nantinya. Ya. Biar mahasiswa kita, walaupun tidak semua, paling tidak ada kader-kader yang nanti menjadi orang-orang yang soleh selain mereka punya ilmu duniawi, tapi juga mereka punya ilmu akhirat. Kita proyeksikan itu free pesantren mahasiswa. Kita bareng-bareng bangun, ya, masjidnya, bangunan untuk belajarnya, gitu. Kenapa coba saya ajak itu? Karena teman-teman sahabat tercinta yang oleh Allah diberi kelancaran rezeki, kesehatan, kemudahan dalam hidup. Kita tuh lagi diuji.
Kita tuh lagi diuji. Syukur apa kufur gitu. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, sebenarnya hidup itu fluktuatif. Ya, naik, turun. Begitu diuji dengan kebaikan, syukur. Kita naik, syukur. Ketika diuji dengan penderitaan, sabar. Itu yang disebut di hadis yang sedang kita bahas. Hadis nomor ke-27. Ajaban li amril mu'min. Inna amrohu kullahu khair. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'minin. Apapun yang menimpa orang beriman itu bagus. Dan itu tidak akan pernah terjadi kecuali kepada orang yang beriman. In asobatu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Wa in asobatu dharra'u sobaro. Wa in asobatu dharra'u sobaro fakana khairan lahu. Kalau ditimpa kenikmatan, dia syukur. Itu baik bagi dia. Kalau ditimpa penderitaan, sabar. Itu baik bagi dia. Terus apa yang buruk? Nggak ada yang buruk. Gitu loh. Nah, itu hadis yang kita pelajari di nomor 27. Di buku yang saya terjemah ini. Riyadhus Shalihin. Ya, gitu. Ya, kita beralih ke hadis nomor 28. Ya, jadi satu hadis kita bedah, satu hadis kita bedah. Nah, gitu. Hadis nomor 28. Anas berkata, radhiyallahu an, lamma thaqulan nabiyyu ja'ala yataghashshahul karbu faqalat Fatimatu radhiyallahu anha wa aqraba abatah faqala laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Ketika Nabi sakit, ya, beliau pun diliputi oleh kesedihan menghadapi syakaratul maut. Jadi ini cerita saat Nabi menjelang wafat, ya. Secara manusia, Nabi juga sedih akan meninggalkan putri, cucunya, putrinya, keluarganya, ya. Wa akroba abatah. Aduh, kata Fatimah. Aduh, ayahku menghadapi kesulitan. Maksudnya gini, ayahku berat sekali ya menghadapi sakit dan syakaratul maut. Faqala, Nabi mengatakan, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Wahai anakku, ayahmu tidak akan memperoleh kesulitan setelah hari ini. Nah, jadi gini, teman-teman sekalian. Ini harus jadi bahan renungan. Nabi SAW itu nabi, ya. Tapi tetap beliau itu manusia. Makanya ada ayat yang mengatakan, Qul innama ana basyarum mithlukum. Aku ini manusia seperti kamu. Maksudnya apa? Kalau terluka sakit, kalau tidak makan lapar, kalau tidak minum haus, kalau ditimpa kesedihan ya sedih gitu loh. Nah, makanya di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir itu, Qul innama ana basyarum mithlukum. Aku ini manusia seperti kamu. Ya, kita ini apa? Kita punya ayah, punya ibu, punya kakek, punya nenek, benar gak? Nabi juga begitu. Kita kalau nggak makan lapar kan? Nabi juga begitu. Kalau kita nggak minum haus kan? Nabi juga begitu. Kalau Anda sakit, ada penyakit, Anda merasakan tidak nyaman kan? Nabi juga begitu. Nah, gitu. Lalu yang membedakan kita dengan Nabi apa? Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang bedakan aku dan kamu, wahai manusia, aku mah dapat wahyu. Aku mah dipilih jadi nabi, tapi aku manusia gitu loh. Makanya ketika Nabi sakit, Nabi merasakan sakit. Ya. Jadi jangan dikira Nabi Muhammad itu ketika beliau mau meninggal tidak sakit. Ada perasaan sakit. Sampai putri tercintanya mengatakan, akroba abatah, aduh, ayah aku mah meninggal tega, ayah teh sakit gitu loh, ya. Apa kata Nabi? Laisa ala abiki karbun. Wahai anakku, ya, ini ayah sakit, tapi kalau sudah ini ayah nggak akan sakit lagi. Maksudnya apa? Kalau sudah meninggal, penderitaan itu hilang. Ya. Nah, ini isyarat teman-teman sekalian bahwa kita
harus benar-benar sabar. Nabi Muhammad SAW ketika sakit, ya beliau merasakan sakit. Ya. Makanya sampai Fatimah mengatakan, wa akroba abata, aduh ayah sakit ya, gitu. Nabi berkeringat, Nabi menggigil, kan gitu. Sampai kata Fatimah, ayah sakit ya. Kata Nabi, ya ayah sakit. Tapi kalau sebentar lagi juga ya ayah melewati sakit ini. Nah itu isyarat bahwa beliau sudah mendekati wafat, ya. Falamma mata, dan tak lama kemudian Rasulullah wafat. Ya. Jadi Rasulullah mengalami sakit, teman-teman sekalian. Dan wafatlah beliau. Qalat Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha berkata, ya abata, ajaba rabban da'ah, ya abata, jannatul firdausi ma'wah, ya abata, ila Jibril nan'ah. Setelah Rasulullah wafat, Fatimah berkata, aduh ayahku, engkau telah memenuhi panggilan Tuhan. Wahai ayahku, sungguh Firdaus, surga Firdaus, itu tempat kediamanmu. Wahai ayahanda, sungguh Jibril telah menyampaikan berita wafat itu. Maksudnya bahwa ternyata apa yang dikatakan ayahnya benar. Betul, kata Nabi kepada Fatimah, karena Fatimah sangat sayang dan mengkhawatirkan. Ya abatah, abatah itu maksudnya ayah tercinta, ya. Anda tahu kan bagaimana dekatnya Fatimah Az-Zahra dengan bapaknya, gitu. Jadi memang idealnya anak perempuan itu banyak yang dekat dengan bapaknya. Kekasih pertama anak perempuan itu bapak, ya. Kekasih. Nah jadi memang bapak dengan anak perempuan itu biasanya harusnya idealnya itu lebih dekat, gitu. Seperti halnya Rasul dengan Fatimah itu dekat banget, ya. Deket banget. Nah, kalau ada anak perempuan jauh dengan bapaknya, nah ini something wrong di bapaknya. Problemnya bukan di anak, di bapak. Ya bagaimana anak dekat, wong bapaknya juga tidak mengkondisikan untuk dekat, gitu. Ini pelajaran berharga. Bahwa ya cinta pertama anak itu ke bapaknya. Anak perempuan ya. Cinta pertama anak perempuan itu ke bapaknya. Ketika ada seorang anak perempuan punya bapak yang membuat dia nyaman, ya, itu akan jadi perempuan hebat, gitu. Nah, makanya ya ini nasihat untuk saya bahwa kita ini sebagai bapak harus menjadi model yang bagus untuk anak perempuan kita. Dan ketika anak perempuan kita tidak dekat sama kita, itu masalah bukan di anak kita, di kita. Ya. Kamu teh gimana? Ke ayah teh, ya. Nah, itu ayah nana bodoh. Kenapa? Kenapa nyalahin anak? Jadi kalau ada anak tidak dekat sama kita, yang salah bukan anak, yang salah itu kita. Ya. Bapak-bapak ya. Jadi jangan suka marah-marah sama anak karena anak tuh nggak dekat. Ya salah kita. Bagaimana anak dekat? Kalau kita tidak mengkondisikan untuk dekat, gitu loh. Nah, makanya ini agak keluar sedikit ya. Tapi maksud saya, bagaimana dekatnya Rasul dengan Fatimah? Maaf ya, adik-adikku, anak-anakku, kalau punya anak yang masih kecil, coba sisihkan waktu untuk dekat dengan anak. Karena begitu SD, dia itu sudah mulai lepas. Jadi golden age, membangun bonding, kedekatan dengan anak mah dari 0 sampai 12 tahun. Itu waktu terbaik. Sesibuk apapun kita sebagai ayah, dengan alasan cari rezeki untuk anak, tapi ada yang lebih berharga dari itu. Anak merasa dekat dengan kita. Anak merasa bahwa memang bapaknya itu hadir dalam kehidupan dia. Sedih kan? Ada bapak
yang ketika anak itu SD nggak pernah datang untuk ngambil rapot anaknya. In the name of ayah sibuk. Ada bapak yang di masa libur nggak bisa liburan, padahal tidak harus mahal. Kalau di Bandung mah bawa ke taman lalu lintas. Kan nggak mahal. Bawa ke kebun binatang. Bawa ke tempat gratisan. Ya, ke alun-alun tuh. Ya. Ke alun-alun. Anak-anak mah seneng. Jadi bagi saya keliru gitu loh. Kaum ayah. Kalau Anda mengatakan, aku ingin membahagiakan anak. Sehingga Anda kerja. Anak itu ada butuh suatu yang bukan dengan uang, tapi kehadiran kita. Makanya ini terutama bagi adik-adikku, anak-anakku. Karena kalau anak-anak kita udah gede ya, udah tinggal tobat aja ke Allah dan minta maaf serta perbaiki. Tapi bagi adik-adik saya, anak-anak saya yang hadir pagi ini, cobalah. Kalian itu jangan selalu beralasan, aku sibuk gitu loh. Ya, kenapa? Dah sibuk mah harus selalu ada tuh. Masalahnya bisa nggak kita menghadirkan diri kita di depan anak-anak kita? Dan jangan dianggap itu sepele. Itu tuh berharga. Makanya Nabi dengan Fatimah itu dekat sekali. Kenapa? Nabinya mengkondisikan itu. Nabi dengan cucu-cucunya itu dekat sekali. Apa buktinya? Anda tahu kan? Sampai Nabi lagi sholat, cucunya naik ke punggungnya. Nabi main seperti anak-anak ya. Main cilukba kalau di kita mah. Main sembunyi-sembunyi, gelut-gelutan. Iya kakek dengan cucu harus lakukan itu. Ya. Nah, apalagi dengan bapaknya. Saya fokus ke bapak ya, karena ini Nabi, lagi cerita Nabi gitu loh. Bapak. Nah, jadi kehadiran bapak dalam kehidupan anak itu luar biasa penting. Kenapa saya sampaikan ini? Ya mungkin saja saya dulu juga melalaikan itu. Nah, apa yang saya lalaikan? Jangan diulangi oleh adik-adik sekalian, oleh anak-anakku sekalian. Kalau saya dulu melalaikan, ya jangan sampailah kesalahan saya terulang gitu. Kenapa? Ya kita kudu memperbaiki diri gitu. Ya nggak? Nah, kalau saya dulu melalaikan, apa yang saya ceritakan ini adalah kelalaian saya di masa lalu. Saya selalu bilang, ayah sibuk. Sampai anak itu nggak pernah gitu piknik sekalipun. Padahal bapak-bapak, adik-adikku, anak-anakku tercinta. Nggak harus mahal. Kebayang nggak sama Anda? Kalau nggak ada rezeki, nggak usah ke Taman Safari. Nggak usah ke Ancol. Ya nggak sih? Udah aja kalau orang Bandung, coba. Masa di sekitar Bandung nggak ada tempat main? Ya, yang gratisan saja ada. Dibawa ke alun-alun. Ya. Lihat pocong-pocong. Dan anak mah seneng atuh. Ada pocong Persib. Kan gitu. Ya, gitu. Nah, jadi artinya apa? Nggak mahal. Yang mahal itu komitmen. Yang mahal itu komitmen. Mau nggak kita berkomitmen? Ini catatan nih. Untuk anak-anakku sekalian. Untuk adik-adikku sekalian. Yang anaknya masih kecil-kecil. Itu golden age. Masa keemasan. Ya, masa keemasan ini bondingnya 0 sampai 12 tahun. Kalau anak kita sudah remaja, udah masuk 13 tahun, itu kehadiran kita terkalahkan oleh temannya. Nah, justru pada saat space kosong ini 0 sampai 12, kita hadir di situ. Nah, sehingga ketika dia sudah melewati masa itu, space-nya diisi dengan teman, maka anak itu punya pengalaman. Saat space kosong itu udah kita isi. Wilayah kosong itu udah kita isi. Nah, sekali lagi untuk anak-anakku, adik-adikku, jangan
lewatkan masa keemasan untuk dekat dengan anak. Ya, hadirlah kita selalu dalam kehidupannya di masa-masa yang memang dibutuhkan. Maka ketika kita dekat dengan anak di waktu kecil, insya Allah itu jadi modal ketika anak kita sudah gede, sudah dewasa, dia dekat dengan kita. Dia bisa curhat sama kita, dia bisa diskusi sama kita, dia bisa menjadikan kita ini partner berpikir. Kenapa? Karena kita punya modal dari 0 sampai 12 tahun. Kalau kita tidak punya modal, bagaimana dia akan dekat dengan kita? Nah, ini pelajaran berharga dari hadis falamma mat. Ketika Rasulullah sakit, akroba abatah. Sampai kata anaknya, ayah tuh pasti menderita deh. Menunjukkan kedekatan putri Nabi dengan bapaknya. Menggambarkan kedekatan seorang anak dengan bapaknya. Gitu, ya. Nah, lalu Nabi mengatakan kepada putrinya, anakku jangan sedih. Setelah ini ayah nggak akan menderita lagi. Gitu loh, ya. Kebayang nggak? Sebuah dialog yang sangat indah antara bapak dan anak di tengah penderitaan. Saling menghibur. Ayah sakit ya? Iya, ayah sakit. Tapi percayalah, sebentar lagi ayah tidak akan merasa sakit. Teman-teman, ini bagi saya itu dialog yang dalam gitu loh. Ya. Bisa nggak sih si anak perempuan mengekspresikan kekhawatiran kepada bapaknya? Lalu bapaknya dengan penuh kelembutan dan mengatakan, nah, iya ayah sakit. Tapi percayalah, ayah setelah ini nggak akan sakit lagi. Dan memang tak lama kemudian Rasulullah wafat. Lalu kata putrinya, Allah telah mengabulkan ayahku. Ayahku pulang. Sungguh ayahku akan mendapatkan Firdaus. Kenapa Fatimah sampai mengatakan itu? Karena dia melihat sosok ayahnya yang soleh. Nah, Bapak Ibu, indah kan kalau kita nanti menghadapi syakaratul maut, lalu kita meninggal, anak-anak kita mengatakan, insya Allah, ayah tuh masuk surga. Kenapa coba anak-anak kita mengatakan, aku yakin ayahku masuk surga? Kenapa menurut Anda? Karena anak melihat emang kesolehan kita itu di kelopak matanya, gitu. Ya, na'udzubillah jangan sampai anak kita sendiri ragu, si ayah masuk surga enggak ya, gitu loh, ya. Si ayah teh masuk surga entenya. Dan kelakuan si ayah kan kayak begitu. Nah, teman-teman, Fatimah Az-Zahra ini mengatakan, ya abata jannatul firdausi ma'wa. Ayah, kau sudah berada di Firdaus. Kau sudah bahagia di sana. Sungguh apa yang kau katakan itu benar. Ayah ketika sakit menderita, tapi setelah mati, ayah istirahat. Nah, teman-teman, ini kalimat ini jangan dianggap sepele. Kalimat ini jangan dianggap sepele. Kalimat ini menggambarkan kedekatan anak perempuan dengan bapaknya. Ya, coba bayangkan kalau kita mati. Bayangkan bapak-bapak, kita meninggal. Kira-kira di pikiran anak kita apa? Apakah di pikiran mereka, insya Allah ayah mah masuk surga. Ayah mah orang soleh. Aku tahu itu. Mungkin nggak anak kita ngomong gitu? Alhamdulillah kalau begitu. Tapi yang ngeri, si bapak tanya, aduh, aku mah khawatir. Kan tara sholat si bapak teh. Nggak pernah puasa. Dolim kasih mama. Ya, kelakuannya kayak gitu. Asup surga nggak ya? Gitu loh. Kebayang nggak sama Anda? Ya. Kebayang nggak? Kalau anak kita tuh ragu kalau bapaknya asup surga. Ragu kalau ibunya asup surga. Yang hebat adalah anaknya mengatakan, insya Allah papa tuh masuk surga. Dia orang baik. Dia orang soleh. Aku merasakannya. Nah, itu yang harus kita ciptakan. Itu yang harus kita ciptakan. Dan itu harus dimulai dari sekarang. Mulai dari sekarang, tinggalkan jejak yang bagus kepada anak-anak kita, pada cucu kita. Biarlah ketika kita pulang, anak-anak kita yakin, cucu kita yakin, bahwa kita ini orang baik. Mereka akan mengatakan, kakek istirahat.
dia orang baik. Ya. Papa istirahat, dia orang baik. Aku tahu dia orang soleh. Nah, itu teman-teman sekalian. Ya, ya. Nampaknya hadis ke-28 ini akan kita lanjut di hadis ke-28 udah selesai. Nah, insya Allah nanti minggu depan akan kita bahas di hadis ke-29 dari buku yang ada di tangan saya. Buku ini indah sekali, indah ya. Makanya Riyadhus Shalihin, perjalanan menjadi orang soleh. Saudara-saudaraku tercinta, itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kita punya proyek bersama ya. Fisik kita jauh, tapi ingat, kita punya proyek terukur. Kita sedang membangun masjid peradaban di Jatinangor. Yuk, bareng-bareng yuk. Kita menjadi bagian dari kebersamaan lahiriah. Kalau kebersamaan batinnya, alhamdulillah. Kita ini bersama kan. Tiap pagi kita bersama. Kita sharing pemikiran, kita sharing pengalaman, kita sharing ilmu. Nah, tapi ada yang harus sama-sama nyata. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, alhamdulillah, proyek akhirat pertama sudah selesai. Yaitu Masjid Peradaban Arjasari. 24 jam masjid itu dipakai karena ada santri di sana. Santri tahfidz. Jariah Anda tuh ngalir. Belum lagi seminggu sekali ribuan orang datang ke sana. Ya, belum hari-hari itu dikunjungi oleh jamaah dengan pengajian dan lain sebagainya. Sudah jadi kalau pohon udah berbuah. Nah, sekarang kita bikin lagi proyek akhirat yang berikutnya. Masjid Peradaban Jatinangor. Ya. Kalau di Arjasari itu konsepnya edu wisata religi, kalau di Jatinangor itu lebih kepada pesantren mahasiswa. Konsepnya beda. Ya, karena apa? Wilayahnya beda. Gitu. Kebutuhannya beda. Maka konsep masjidnya pun beda. Gitu. Ya. Oke, saudara-saudaraku tercinta. Demikian yang bisa saya bahas. Insya Allah besok kita bertemu lagi di sini. Semoga Allah memberkahi, menolong, dan membimbing kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.